Halo geng, selamat datang kembali. Video kali ini akan membahas tentang salah satu dokter mematikan di dunia, Harold Shipman. Banyak surat kabar terkemuka yang memberitakan betapa mengerikannya persidangan Dr. Harold Shipman pada Oktober 1999. Shipman adalah seorang dokter yang diam-diam telah membunuh pasiennya dan menjadi salah satu pembunuh berantai paling produktif di dunia. Harold Shipman adalah dokter umum yang membuka praktek di Market Street 21st Hyde, Greater Manchester, Inggris. Pria lulusan Leeds School of Medicine tahun 1970 ini terkenal sebagai pribadi yang baik dan ramah. Tapi siapa sangka ia adalah pembunuh berdarah dingin. Tidak tanggung-tanggung selama karirnya, ia diperkirakan telah menghabisi nyawa setidaknya 250 orang pasiennya sendiri, sekaligus menjadikannya dokter pembunuh terbanyak di dalam sejarah. Ia tercatat telah membunuh ratusan pasien dengan opiat. Opiat merupakan senyawa narkotika dari turunan tanaman opium. Tabloid Inggris bahkan menjulikinya sebagai Dr. Death. Inilah kisah tentang kemunculan Dr. Death setelah bertahun-tahun kejahatannya tidak terdeteksi. Harold Frederick Shipman lahir pada 14 Januari 1946 di kota Nottingham, Inggris. Dia dilahirkan sebagai keluarga Inggris dari kelas pekerja. Ayahnya adalah seorang supir truk. Keluarganya sangat religius dengan keyakinan Metodisme, sebuah denominasi Kristen Protestan yang populer di Inggris. Shipman memiliki kemampuan akademis dan prestasi atletik. Namun, Shipman dikenal sebagai seseorang yang penyendiri di sekolah. Shipman juga dikenal sebagai seseorang yang sangat berbakti kepada ibunya, Vera. Sebelum ia beranjak dewasa, ibunya didiagnosis menderita kanker paru-paru. Sepanjang perawatannya, Shipman melihat langsung efek paliatif dari obat penghilang rasa sakit yang digunakan untuk meringankan penderitaan ibunya, terutama morfin. Ibunya meninggal di usia 43 tahun pada 21 Juni 1963 saat Shipman berusia 17 tahun. Harold Shipman lulus dari Leeds University pada tahun 1970 dan memulai karirnya di kota kecil Pontefract di West Yorkshire, Inggris. Mimpinya menjadi seorang dokter terwujud pada tahun 1974. Ia bergabung dengan klinik di Todmorden, sebuah kota di Calder Valley, West Yorkshire. Tetapi tak lama menjalani karir di sana, ia dicurigai bertanggung jawab atas kematian sejumlah pasien. Pasalnya, Marjorie Walker, seorang juru rekam medis, merasa curiga dengan ketidakwajaran dalam penggunaan obat bius dan penenang yang diresepkan Harold. Walker melihat dokter itu secara rutin meresepkan Petidin, yaitu obat penghilang rasa sakit yang sifatnya mirip morfin dalam jumlah yang besar kepada pasien rawat jalan dan rawat inapnya. Padahal sebenarnya pemberian obat tersebut sama sekali tidak dibutuhkan. Harold kemudian dijatuhi hukuman pada tahun 1975 karena memalsukan resep untuk memenuhi ketergantungannya pada obat penghilang rasa sakit Petidin. Kecanduannya semakin memburuk sehingga dokter meminta istrinya, Primrose, untuk mengawasinya. Kejanggalan ini akhirnya dilaporkan. Sejumlah dokter senior di rumah sakit tersebut kemudian melakukan investigasi dan segera memanggil Shipman. Hasil penyelidikan keluar. Dokter itu terbukti memanipulasi resep dan menggunakan Petidin untuk penggunaannya sendiri. Setelah ulahnya terbongkar, Shipman memohon agar dimaafkan. Namun ia tetap dikirim ke klinik rehabilitasi narkoba dan didenda 600 pound sterling. Proses penyelidikan Komite Etika Kedokteran akhirnya selesai 2 tahun kemudian. Namun sanksi yang diterima Shipman relatif ringan. Bahkan pria itu bisa kembali lagi berkarir sebagai dokter, meski tidak lagi di klinik sebelumnya. Sungguh tidak ada yang menyangka Shipman akan lebih nekat dari sebelumnya di tahun-tahun karirnya setelah itu. Kemudian Shipman mengundurkan diri dari pusat medis Todmorden dan harus mengikuti program rehabilitasi narkoba. Namun pihak berwenang hanya memberinya peringatan dan denda. Sementara itu, dia tetap memiliki lisensi medisnya. Harold Shipman mengambil posisi baru di pusat medis Donnybrook di Hyde, Greater Manchester, di mana dia bekerja selama lebih dari 20 tahun. Shipman adalah dokter pekerja keras yang dipercaya pasien dan rekan kerjanya.
meskipun ia terkenal arogan di antara staf junior. Disinilah Shipman menyamar sebagai dokter yang secara diam-diam membunuh banyak pasien rentan, khususnya perempuan tua. Dengan kedok mengurangi rasa sakit, ia memberikan dosis diamorfin yang mematikan, yang membunuh pasiennya dalam hitungan menit. Pada tahun 1985, beberapa rekan kerjanya curiga tentang kesamaan kematian pasien Shipman. Penyelidikan rahasia pun dilakukan, tetapi Shipman terbebas dari kecurigaan karena catatannya tidak ada yang salah. Alan Massey, seorang pengurus rumah duka di kota Hyde, Inggris, juga merasa heran dan curiga dengan sejumlah jenazah yang ditanganinya. Jenazah-jenazah itu nyaris semuanya punya karakter yang sama, yaitu wanita, berusia tua, dan tinggal sendirian, serta semuanya adalah pasien Harold Shipman. Faktanya, Shipman telah mengubah banyak dokumen agar tidak terdeteksi. Hingga akhirnya pada Maret 1988, Linda Reynolds dari Donnybrook Surgery di Hyde mengatakan keprihatinannya kepada John Pollard, seorang koroner distrik Manchester Selatan. Reynolds merasa ada yang aneh dengan tingkat kematian yang tinggi di antara para pasien Shipman. Pada tahun 1998, Harold Shipman menggunakan dosis morfin yang mematikan untuk membunuh seorang perempuan sehat berusia 81 tahun bernama Kathleen Grundy yang menjadi korban terakhir Shipman. Grundy adalah mantan wali kota Hyde, Inggris dan merupakan sosok perempuan kaya raya. Dia meninggal secara mengejutkan. Putrinya, Angela Woodruff, masih tidak yakin jika ibunya meninggal meskipun Shipman memintanya untuk tidak melakukan otopsi. Namun, Woodruff akhirnya melapor ke polisi saat mengetahui seluruh kekayaan ibunya senilai ratusan ribu pound Inggris telah diwariskan kepada Shipman. Polisi melakukan penggeledahan mendadak di tempat praktik Shipman. Penggeledahan mendadak itu memang sengaja dilakukan agar Shipman tidak punya kesempatan untuk menyembunyikan ataupun menghancurkan barang bukti. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukanlah salah satu bukti paling penting dalam kasus ini, yaitu sebuah mesin ketik tua bermerek Brother. Mesin ketik ini diduga digunakan Shipman untuk membuat surat wasiat palsu. Tetapi Shipman sendiri mengklaim bahwa Grundy sering meminjam mesin ketiknya itu. Aksinya ini terungkap ketika ia diketahui memalsukan surat wasiat. Polisi menemukan bahwa surat itu dibuat pada mesin ketik Brother yang sudah tua. Sidik jari Shipman pun ditemukan di dokumen serta surat lainnya yang diterima oleh pengacara. Setelah pemalsuan wasiat Grundy terungkap, jasad perempuan itu akhirnya diambil kembali untuk diautopsi. Kemudian ditemukanlah diamorfin tingkat tinggi di dalam tubuhnya. Kuburan sejumlah pasien Shipman pun akhirnya dibongkar. Autopsi pada jasad-jasad itu menemukan hal yang sama seperti yang ditemukan pada jasad Grundy, morfin dalam dosis tinggi. Henry McQuay, profesor klinik anestesi Universitas Oxford mengatakan pasien yang disuntik dengan 30 mg atau lebih diamorfin akan mati dalam 10 menit. Pada tanggal 24 Juni 1998 pagi, Grundy membuat janji dengan Shipman untuk cek darah rutin. Setelah itu ia kembali lagi ke rumahnya. Tubuh Grundy ditemukan pada pukul 3 di sofa rumahnya oleh 2 orang teman. Mereka cemas karena dia tidak muncul di acara makan siang klub pensiunannya tanpa memberi kabar. Shipman kemudian dipanggil untuk memberi pertolongan, menyatakan penyebab kematiannya adalah karena usia tua. Rupanya, Shipman ingin menguasai harta pasiennya itu. Ia memalsukan surat wasiat dengan menuliskan, "Aku memberikan semua harta warisan, uang, dan rumahku kepada dokterku. Keluarga saya tidak membutuhkannya, dan saya ingin menghadiahinya atas semua perawatan yang telah diberikannya." Pihak berwenang memulai penyelidikan kematian pasien Shipman lainnya. Dalam beberapa bulan, semuanya menjadi jelas. Shipman akhirnya didakwa dengan pembunuhan 15 perempuan. Beberapa di antaranya telah dikremasi atas perintahnya. Ini merupakan cara lain dokter tersebut agar kejahatannya tidak diketahui. Dia akhirnya ditahan atas tuduhan pembunuhan pada September 1998. Awal Januari 2000, Shipman dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kejahatan yang dilakukannya. Hasil investigasi diumumkan 2 tahun kemudian, menyebut Shipman telah membunuh paling tidak 215 orang. Mereka menemukan pola yang sama,
yaitu pemberian dosis mematikan diamorfin, menandatangani sertifikat kematian pasien, dan kemudian memalsukan catatan medis yang menunjukkan bahwa mereka dalam kondisi kesehatan yang buruk. Pengadilan Shipman dimulai pada 5 Oktober 1999. Dia didakwa dengan pembunuhan Mary West, Irene Turner, Lizzie Adams, Jane Lilly, Ivy Lomas, Muriel Grimshaw, Mary Quinn, Kathleen Wagstaff, Bianca Pomfret, Noah Nuttall, Pamela Hillier, Maureen Ward, Winifred Mellor, Joan Melia, dan Kathleen Grundy melalui suntikan morfin mematikan. Semuanya berlangsung antara tahun 1965 dan 1968. Persidangan Harold Shipman ini dimulai pada Oktober 1969 dan berakhir pada Januari 2000. Hakim membutuhkan 33 jam dan 55 menit untuk memvonis bahwa dokter itu bersalah dari 15 tuduhan pembunuhan dan penempaan wasiat Kathleen Grundy. Ia pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Media melaporkan bahwa Shipman terlihat angkuh di pengadilan dan berusaha menutupi kejahatannya dengan banyaknya keterangan palsu. Ia juga menimbun diamorfin di rumahnya setelah polisi melakukan penggerebekan. Meskipun hanya didakwa dengan 15 pembunuhan, penyelidikan Shipman berikutnya memperkirakan bahwa ia mungkin telah membunuh lebih dari 218 pasiennya. Sementara perkiraan selanjutnya mengungkapkan bahwa jumlahnya mendekati 250 orang. Korban termuda diperkirakan berusia 4 tahun. Selain Harold Shipman yang menjadi salah satu pembunuh berantai paling perhitungan dan berbahaya di dunia, media juga tertarik dengan sang istri, Primrose. Perilakunya dianggap sangat aneh selama persidangan. Primrose selalu menghadiri persidangan suaminya dan selalu melakukan kunjungan mingguan ke penjara Wakefield. Beberapa laporan menunjukkan bahwa pasangan itu terlihat berpegangan tangan, berciuman, dan seolah tidak peduli dengan apa yang terjadi. Primrose membingungkan kerabat korban suaminya dengan mencoba berbaur dan berbasa-basi saat istirahat di persidangan. Perilakunya mencerminkan penolakan patologis atas kejahatan suaminya dan seolah suaminya tidak bersalah. Harold Shipman ditemukan gantung diri di selnya di penjara Wakefield, West Yorkshire pada pukul 6.20 pagi di tanggal 13 Januari 2004. Kematian Harold Shipman meninggalkan rasa sakit dan pertanyaan besar bagi keluarga korban karena mereka tidak akan pernah tahu penjelasan lengkap tentang motif yang mendorongnya untuk membunuh banyak orang-orang rentan yang telah mempercayakan diri mereka kepadanya. Oke, jadi begitulah kisah dari Dr. Death Harold Shipman yang membunuh para pasiennya. Akibat dari kasus ini, banyak dokter melakukan perubahan dalam prakteknya dan enggan untuk mengambil resiko terlalu banyak dengan meresepkan obat penghilang rasa sakit. Praktik sertifikasi kematian juga diubah seiring berjalannya waktu. Pertanyaan-pertanyaan tentang formulir yang diperlukan untuk kremasi di Inggris dan Wales telah diubah dan diperketat sejak adanya kasus dari Dr. Death Shipman ini. Oke, sekian dulu videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan komen sebanyak-banyaknya. Serta jangan lupa di subscribe ya channelnya. See you in the next video.